Shalom, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya Air Hidup The Series. Salam sejahtera untuk Anda semua yang sedang menyaksikan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dan kekuatan dari Allah. Saudaraku, hari-hari ini mungkin ada yang sedang merasa susah, sedih, gelisah, hidup kok gini-gini aja. Semua terasa tidak begitu indah. Semua terasa sangat monoton. Mari saya mengajak saudara semua untuk introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur setiap waktu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk menghargai setiap pemberian dari Tuhan. Sekecil apapun itu, yuk kita mau bersama-sama untuk menghargainya, yaitu dengan bersyukur selalu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita bersyukur, ketika kita menghargai, semuanya akan berjalan dengan sangat indah bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Mino Peripaten. Saudara, sebelum saya akan masuk dalam firman Tuhan, saya akan tambahkan sedikit mengenai kemarin yang sudah saya khotbahkan, yaitu kita harus naik di level siap. Ya, jadi kemarin saya sampaikan bahwa kita ini tidak harus terus di level berjaga-jaga, kita harus masuk di level siap. Ya, karena melihat tanda-tanda zaman yang sudah terjadi. Ya, saudara, bagi saudara yang benar-benar sudah berada di level siap, ya, ini saya katakan bagi saudara-saudara yang sudah berada di level siap. Ya, bagi saudara-saudara yang benar-benar sudah berada di level siap, maka berita kedatangan Tuhan itu bukan suatu berita yang menakutkan. Ya, bagi saudara yang sudah naik level, yang bukan hanya di level berjaga-jaga, tapi naik di level siap, maka berita kedatangan Tuhan itu bukan suatu berita yang menakutkan. Ya, karena akan datang suatu sukacita yang tak terkatakan bahagianya, di mana kita akan bertemu dengan Sang Mempelai, yaitu Kristus. Ya, jadi bagi orang yang sudah pada level siap, ketika berita kedatangan Tuhan atau kedatangan Tuhan itu terjadi, itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang membawa sukacita, di mana di dalamnya ada bahagia yang tak terkatakan, karena kita bertemu dengan Sang Mempelai, yaitu Kristus. Saudara, bersanding dengan kekasih adalah sesuatu yang sangat bahagia sekali, karena sudah lama dinanti-nantikan. Oleh karena itu, kalau ada orang merit, mesti ucapannya selamat bahagia ya, selamat menempuh hidup baru, selamat bahagia. Tidak mungkin ada orang merit ucapannya rasakno kon maring ngene gak enak kon maring ngene. Rasakno kon ya mlebu rumah tangga maring ngene. Tidak, saudara. Pasti kalau ada orang merit, kita ucapannya selalu selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Demikian juga dengan orang yang sudah dalam level siap, bersanding dengan kekasih, itu sesuatu yang sangat bahagia sekali, karena sudah dinanti-nantikan, saudara. Bagi orang yang belum di level siap, maka kedatangan Tuhan bukan sebagai bahagia, tapi sebagai bencana. Tuh saudara, ingat-ingat ya.
bagi orang yang belum di level siap, kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang bahagia, tapi bencana. Kalau saudara hanya sebatas level berjaga-jaga saja, maka kedatangan Tuhan akan merupakan bencana. Walaupun saudara sudah berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, tapi kalau saudara hanya level berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu merupakan bencana. Sudah ada contohnya, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama punya level berjaga-jaga, tapi untuk naik ke level siap, hanya 5 gadis yang bijaksana. Gadis bodoh juga punya level berjaga-jaga. Tapi mengapa begitu mempelai itu datang itu merupakan bencana dalam hidupnya walaupun sudah berjaga-jaga? Karena dia tidak memiliki level siap. Jadi saudara pun yang punya level hanya sebatas berjaga-jaga, kedatangan Tuhan akan merupakan bencana dalam hidupmu. Seperti 5 gadis bodoh dan bijaksana. Meskipun yang bodoh juga berjaga-jaga, tapi kedatangan Tuhan itu merupakan bencana bagi mereka. Tapi bagi yang bijaksana, kedatangan Tuhan bahagia karena mereka betul-betul pada level siap. Ini yang ingin saya tambahkan. Sekarang saya akan masuk dalam firman Allah. Ya. Ini sebelumnya masih ada satu lagi, sebab 5 gadis bodoh hanya sampai di level berjaga-jaga, ya, tidak naik di level siap. Oke, pagi hari ini firman Allah terdapat di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saudara nanti bisa baca ayat ini setelah firman Tuhan ini selesai. Saya akan bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, kita harus benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahwa jauh-jauh hari sebelum kedatangannya yang kedua kalinya, kita sudah diberi sedikit bocoran langsung dari perkataan Yesus sendiri. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa jauh-jauh hari sebelum kedatangan Tuhan, kita sudah dikasih bocoran langsung dari mulut Yesus sendiri, perkataan Yesus sendiri yang ngasih bocoran kepada kita. Bocoran tentang apa, saudara? Saudara lihat di sini. Tentang jumlah orang yang akan masuk surga dan masuk neraka. Walaupun angka persisnya kita belum tahu, tapi kita sudah dikasih bocoran. Secara garis besar, jumlah orang yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka. Menurut bocoran yang kita terima dari Yesus sendiri, sumber yang benar-benar bisa dipercaya kebenarannya, dan ini bukan hoax. 100% bocoran ini benar, bukan hoax. Bahwa nantinya yang akan masuk surga itu hanya sedikit, dan yang akan masuk neraka itu banyak. Ini bukan hoax loh. Ini bocoran yang bisa dipercaya dari sumbernya 100% benar.
Nanti saudara buktikan saatnya kalau dia datang. Kalau yang ngasih bocoran ini datang, saudara buktikan lah benar. Nanti yang masuk surga sedikit, yang masuk neraka banyak. Pintu lebar menuju kebinasaan atau neraka. Dan banyak yang masuk situ. Walaupun tahu itu nantinya menuju kepada neraka, kebinasaan, tapi banyak yang masuk. Aneh toh? Sudah tahu menuju kebinasaan neraka, tapi okeh sing mlebu ning kono. Lah yang pintu sempit, yang menuju kehidupan atau surga, sedikit yang masuk. Padahal nanti saudara lihat apa yang Yesus sudah katakan kepada kita. Ini masih baru di awal. Kita harus tahu bahwa nanti akan banyak orang yang milih masuk neraka, walaupun tahu itu neraka tidak enak. Tapi akan banyak yang milih ke situ. Dengan adanya kita mendapat bocoran ini, sekarang kita mau pilih yang mana? Kita sudah dapat bocoran nih, bukan hoax. Kita sudah tahu bocoran ini. Sekarang kita mau pilih yang mana? Kalau menurut keker saya secara manusia, pasti semua milih yang inilah. Ini menurut keker saya. Keker itu apa ya? Maaf. Menurut teropong saya, semua warga ABC Mosar pasti pilih yang ini. Benar nggak saudara? Betul. Pasti jawaban kita pilih masuk surga. Tidak ada yang mau warga ABC Mosar masuk sini, tidak ada yang mau. Semua pasti pilih masuk surga. Sekarang kita akan melihat bocoran yang kedua yang Yesus berikan kepada kita. Yesus itu tidak pelit loh saudara. Dia selalu kasih kita bocoran-bocoran. Lah ini sekarang gimana kita? Reaksi kita dengan bocoran-bocoran yang Yesus beri. Bocoran yang kedua ini tentang hal apa saudara? Tentang caranya masuk surga. Saudara ikut ujian di sekolah. Dikai bocoran. Kilo jawabannya nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D. Ya jelas lah nilai saudara baik. Wong wis oleh bocoran. Dan bocorannya itu bukan hoax, 100% benar. Ini sekarang kita dikasih bocoran sama Tuhan. Carane masuk surga itu ya apa? Luar biasa saudara Tuhan itu. Lah ini dia. Baca nanti di rumah. Caranya masuk surga. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Sebetulnya loh ya, sebetulnya Tuhan itu sudah ngarahkan kita loh. Masuk nang pintu sing sempit. Masuklah ke pintu yang sempit. Dikai carane, ya apa carane mlebu pintu sempit? Ya berjuang. Oh, saudara lak wis lengkap toh. Bocoran ini kan sudah lengkap dikasih ke kita. Caranya hanya satu. Berjuang. Tidak ada cara lain. Apa yang ditulis oleh Bible itu betul-betul sah. Tidak dapat dikurang atau ditambah. Bahkan titik koma
namanya saja tidak boleh diganti. Kalau Bible katakan cara masuk surga berjuang, ya harus berjuang. Tidak ada cara lain. Cara masuk surga inilah yang berat. Sehingga banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukannya, lalu mereka ganti haluan, lebih baik memilih masuk neraka yang tidak usah pakai cara apapun, bebas tanpa berjuang. Itulah sebabnya banyak orang yang masuk neraka. Karena corone mlebu surga iki abot. Makanya banyak orang ganti haluan, ganti setir. Masuk di pintu yang satu, yang lebar, yang bebas, tidak harus berjuang. Ini loh saudara yang disebutkan tadi di pintu lebar itu banyak yang masuk itu ya ini. Gara-gara ini loh saudara, corone. Yang bagi daging kita corone ini gak pas. Abot. Siapa di antara saudara yang berani bilang berjuang itu mudah? Indonesia bisa merdeka seperti ini, berapa banyak pejuang-pejuang yang harus mengorbankan nyawanya. Hidup di zaman perjuangan orang-orang yang dulu-dulu kuno-kuno hidup di tahun sebelum 45. Gak enak. Walaupun hidup sekarang tahun ini juga gak enak. Ini gara-gara satu ini saudara, berjuang ini. Yang banyak orang ganti haluan, pindah pintu. Cari yang tidak pakai berjuang. Kalau memang tujuan kita sudah bulat, bahwa kita mau masuk surga, maka sekarang ini kita harus ambil tindakan untuk berjuang. Supaya sesaat lagi Tuhan datang, kita masuk surga. Kalau memang kita sudah bulat tujuan kita, pikiran, roh, jiwa, hati, tubuh kita sudah bersatu tekad bulat masuk surga, harus lakukan caranya. Harus. Kalau memang kita mengarah ke situ loh saudara ya. Tapi kalau mengarah ke pintu lebar ya enggak tahu lagi saudara. Tidak ada cara lain. Kalau saudara tidak mau memperjuangkannya, kalau saudara tidak mau soro untuk mendapatkannya, maka tidak ada pilihan lain, neraka yang akan menjadi tempat terakhir hidup kekal kita. Hidup kekal hanya menawarkan dua tempat, surga atau neraka. Kalau kita mau soro, mau berjuang, di sini tempat kita. Kalau kita mau bebas, tidak mau berjuang, di situ tempat kita. Kalau kita berjuang, di sini tempat kita. Hanya satu kata yang akan menarik sebuah kesimpulan yang penting dalam hidup kita. Berjuang. Kita ditarik ke sini atau ke sini. Kalau kita tidak mau soro, tidak apa-apa. Wong ini tawaran kok saudara. Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan kan hanya ngasih tahu. Tuhan kan hanya ngomongi masuk sini. Tapi Tuhan tidak pernah konek. Tidak ada ayat gini. Kalau orang-orang tidak mau masuk pintu sempit tak giyepui kabeh. Tidak. Tuhan tidak pernah. Ini tawaran. Kalau saudara merasa di sini tidak nyaman, sembarang dibatasi, meso gak oleh, ngene gak oleh, ngono gak oleh, ngene gak koci angele sese, wes aku tak ngale kene, ndak apa-apa. Ndak apa-apa saudara. Cuman hanya ada dua pilihan. Neraka atau surga. Tergantung sing milih.
Saudara tuku tahu apa tuku ote-ote dudu sing dodol sing nentukno. Saudara yang pele aku metu ote-ote, yang dodol ndak bisa. Kudu tuku tahu, kudu ndak bisa. Saudara yang punya uang kok. Saudara yang punya hidup, ya saudara yang pele. Mau yang situ apa yang sini. Dan sama Tuhan sudah diberi bocoran sak cara-carane, saudara. Untuk mendapatkan surga, kita perlu berjuang, perlu soro. Untuk mendapatkan neraka, tidak perlu berjuang sama sekali, bebas. Tidak ada aturan yang mengikat. Hanya satu caranya, berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya. Wis ikut tok carane. Saudara akan masuk pada tujuan saudara, neraka. Saya kirim khotbahnya Pastor Gilbert Lumoindong kepada saudara. Nanti siang tak kirimi lagi, saudara. Itu dengarkan. Dengarkan apa yang dikatakan itu, saudara. Bukan cuma saya. Semua hamba Tuhan di seluruh dunia ini yang peka dengan suara Tuhan. Mereka selalu memberitakan, mempersiapkan umatnya untuk masuk dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya demi harta, kita rela bekerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lalu, untuk hidup kekal di surga, maukah kita berjuang sekuat tenaga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala? Kalau saya berbicara seperti ini, saya bukan anti orang mencari harta. Saya juga butuh harta karena saya masih manusia. Saya hanya membuat perbandingan antara rohani dan jasmani. Kalau demi harta, kita rela bekerja sekuat tenaga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau untuk berjuang untuk masuk surga, apakah kita rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dalam berjuang itu? Kalau tidak, ingat, engkau akan ganti haluan masuk neraka. Yang namanya berjuang itu berat. Kaya abote saudara ndolek duit, ya iku abote wong berjuang mlebu swarga. Ingat saudara, harta tidak dapat menghantarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bisa menghantarkan kita masuk dalam kerajaan surga adalah perjuangan kita untuk melakukan hidup benar, hidup kudus yang tentunya sudah kita awali dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Sekarang, bagaimana caranya berjuang? Ayo kita berjuang sesuai dengan caranya Bible. Sekarang bagaimana cara kita berjuang? Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, keliru. Gak tekan. Kita harus berjuang dengan caranya Bible. Dengan caranya firman Allah, saudara. Supaya kita tidak salah caranya dalam berjuang, maka kita akan lihat dulu apa bahasa asli dari kata berjuanglah yang ada dalam Lukas ini. Kata berjuang dalam Lukas 13 ayat 24 ini dalam bahasa aslinya adalah agonisomai. Kalau saudara suka makan somai, depannya ditambah agoni, itu artinya berjuanglah. Agoni somai. Pasti eling ini, soalnya ono somai ini, pasti eling. Sampai kapanpun kita akan ingat agoni somai. Berjuanglah. Agoni somai itu artinya yang pertama,
memasuki pertandingan, bertanding dalam gelanggang olahraga. Yang kedua, agonisomai itu bertanding melawan musuh. Yang ketiga, berjuang dengan kesulitan dan bahaya. Itu agonisomai. Yang keempat, berusaha keras dengan semangat yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Itu agonisomai. Lah ini cara kita berjuang harus seperti ini. Sesuai dengan Bible, saudara. Sesuai dengan Alkitab. Cara kita berjuang harus seperti ini. Sekarang mari kita pelajari satu persatu cara berjuang. Yang pertama, berjuanglah atau agonisomai tadi dikatakan memasuki pertandingan atau bertanding dalam gelanggang olahraga. Saudaraku, mengapa berjuanglah atau agonisomai di sini artinya bertanding dalam gelanggang olahraga? Dalam berjuang masuk surga ini kita tidak boleh santai. Harus aktif, giat seperti orang yang sedang bertanding dalam gelanggang olahraga. Dengan kata lain, orang yang berjuang masuk surga akan jauh sekali dari zona nyaman. Koyok wong lomba bertanding kepingin menang dalam gelanggang olahraga. Berjuangnya harus seperti itu. Makanya saya tadi katakan masuk surga itu soro. Kalau saudara masuk neraka ora usah tanding-tanding di olahraga, gak usah. Gak ono gunane. Tapi kalau ingin masuk surga, seperti orang yang sedang bertanding kepingin menang. Gak iso santai saudara kita. Makanya di sini digambarkan seperti orang bertanding dalam olahraga. Olahraga apa? Olahraga lari lagi. Nanti saudara lihat. Dalam hal bertanding, dalam gelanggang olahraga, kita akan lihat contoh dan nasihat dari Rasul Paulus yang mana beliau adalah teladan nyata bahwa beliau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini yang harus kita contoh. Karena Paulus ini, beliau ini adalah sudah berhasil dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi ini yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, saudara. Nasihat Rasul Paulus yang pertama dalam hal bertanding, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang. Semua peserta ikut berlari, tapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama, kita diminta lari begitu rupa sehingga kita orangnya yang juara itu. Banyak orang sedang berjuang masuk surga. Tapi berjuang yang dimaksud larilah begitu rupa. Banyak orang ikut tanding lari, banyak. Kalau saya sih gak bisa ikut tanding lari. Wong badannya kayak karung terigu, saudara. Kalau yang langsing-langsing, yang biasanya fitness itu Bapak Kris, Bapak Wendy, pasti menang kalau lomba lari dengan saya. Pasti menang kalau dibanding saya, saudara. Sudah lomba, lari lagi. Ini loh saudara, kita tidak boleh santai dalam berjuang masuk kerajaan surga. Kita harus larilah begitu rupa. Larilah dalam ayat ini, bahasa aslinya tuh treko, saudara. Treko itu ini saudara, gambar ini ya. Ini treko saudara. Treko tanya berusaha dengan kuat. Menggunakan kekuatan untuk memperoleh
sesuatu, mengarahkan seluruh tenaganya. Ini treko itu ini saudara. Lah kita berjuang itu harus treko ini saudara. Sekuat tenaga untuk memperoleh, bukan lari sembarang lari. Lari pagi kecil-kecil timik-timik di Royal. Bukan saudara. Ini lomba loh. Di arena, di gelanggang ini saudara. Ini treko itu saudara. Nah, kita berjuang ini harus dengan cara treko saudara. Jadi untuk berjuang masuk dalam kerajaan surga kita harus treko. Berjuang dengan menggunakan atau mengerahkan sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita. Tentunya tiap orang akan berbeda-beda. Karena kekuatan setiap orang berbeda-beda saudara. Tapi yang jelas kita harus berjuang sekuat tenaga kita. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berjuanglah dengan sekuat tenaga sehingga kita memperoleh masuk kerajaan sorga. Treko, berjuang dengan sekuat tenaga. Larinya sudah bukan lari-lari kecil lagi, tapi lari yang model treko seperti gambar ini saudara. Kalau kita tidak berjuang seperti ini saudara. Saudara nanti dengar khotbahnya Gilbert Lumoindong saudara. Tadi malam saya cari-cari khotbah di YouTube. Saya sering saudara ya dengar. Kalau malam terutama saya sering banyak dengar khotbah-khotbah di YouTube. Loh kok podo ya ambil singkape tak omongno. Detik ini. Kalau ada orang percaya yang hidupnya masih belum berjuang, hati-hati. Bahaya loh. Karena ini waktunya sudah sesaat lagi. Pastor Gilbert katakan, sekarang, saat ini, detik ini, iblis sedang berkobar-kobar bekerja. Karena iblis juga tahu, ada ayatnya saya pernah berikan kepada saudara, bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi dia harus bekerja keras, supaya yang di neraka nanti sebanyak-banyaknya. Nasihat Rasul Paulus yang kedua dalam hal bertanding. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Gak tanding sakarepe dhewe, tapi nurut peraturan olahraga yang ada. Ini cara yang kedua. Kalau tadi treko, yang kedua menurut peraturan olahraga. Peraturan dalam ayat ini artinya nominos, yaitu sesuai dengan peraturan. Jadi kita dalam berjuang itu harus sesuai dengan peraturan. Kalau tadi yang pertama treko, sekarang yang kedua kita harus pakai nominos. Jadi di dalam kita berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, selain kita harus treko, kita juga harus nominos, yaitu mengikuti peraturan firman Tuhan. Ingat, cara berjuang yang pertama treko, yang kedua nominos. Apa itu nominos? Ikuti aturan-aturan Bible. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan, jangan itu dilakukan kalau kita kepingin masuk surga. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi firman Tuhan kalau kita ingin masuk surga. Kalau firman Tuhan bilang jangan, yo jangan saudara. Karena berjuang kita ini berjuang harus dengan nominos.
sesuai dengan peraturan. Kalau firman Tuhan bilang lakukan, ya lakukan saudara. Kita harus nominos sesuai aturan. Ini cara yang diberikan oleh Rasul Paulus. Beliau yang sudah sukses mengakhiri pertandingan dengan baik. Beliau pesan, jangan bertanding hanya treko saja, tapi juga harus dengan nominos. Bukan hanya dengan sekuat tenaga, tapi harus ikuti aturan-aturan Bible yang ada. Mangkane abot temen saudara. Mlebu surga iku abot. Nasihat Rasul Paulus yang ketiga, dalam hal bertanding, yang pertama treko, yang kedua nominos, yang ketiga, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita bukan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, memperoleh mahkota yang abadi. Menguasai diri dalam ayat ini sama dengan tadi, agonisomai, berjuang. Artinya dalam bertanding itu kita harus berjuang sampai menang. Saudara nek wis berjuang totukno. Ojo wis berjuang mari ngoci abote Tuhan, aku rasane gak kuat Tuhan. Gak kuat aku nek mbok kon tutuk kono Tuhan iki abot Tuhan, abot gak kuat wis tutuk kene ae Tuhan, wis aku tak ganti haluan pintu liyane. Loh, saudara, terus apa arti perjuangan kita yang sebelum-belumnya? Saudara ingat ayat yang pernah saya bagikan baik di ibadah maupun di media sosial. Dia akan beri kekuatan kepada kita. Yang kedua, bertanding. Apa saudara menurut Rasul Paulus? Bertanding melawan musuh. Namanya orang bertanding, iku mesti onok musuhe. Nek gak onok musuhe, iku duduk pertandingan namanya saudara. Duduk lomba. Bukan lelucon saudara. Ada pertandingan makan pisang. Pesertanya 4. Kuwabe dicancang motoe. Mari ngono. Prit. Kuwabe sing 3 motone dibuka cancangane karo sitok. Muak sak cepete karena dia mengira dia lomba. Begitu dibuka. Deng dong. Ternyata dia lomba karepe dhewe. Bukan seperti itu saudara. Kita lomba itu mesti onok musuhe. Onok lawane yang harus kita kalahkan. Supaya kita jadi pemenang. Kan begitu saudara. Nah sekarang dikasih cara juga loh kita. Bagaimana bertanding melawan musuh ini. Ono carane saudara. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus katakan, musuh kita ini bukan yang kelihatan. Musuh kita yang tidak kelihatan saudara. Musuh kita ini tidak kelihatan mata kita. Kita harus berjuang melawan keakuan kita, kedagingan kita. Gunakan selengkap senjata Allah. Kalau saudara tanya saya, apa itu aja bunda selengkap senjata Allah? Baca sendiri di Efesus 6 nanti di rumah. Itu saudara pakai satu persatu perlengkapan senjata Allah. Kalau kita tidak punya perlengkapan senjata Allah, kita melawan musuh kalah. Wong perang nek gak nggawa senjata kalah. Sak titik-titik mesti nggawa ali-ali saudara. Seperti Daud. Mesti ono saudara senjata itu. Pasti ada. Apa bunda senjatanya? Baca nanti di rumah. Banyak itu senjatanya. Kalau saudara baca, saudara tulis di kertas.
Senjatane opo ae saudara templekno ndek ranjang. Oh iki lho aku bendina kudu nyandang senjata iki. Cek aku iso menang melawan musuh. Saudara, kurang apanya Tuhan Yesus itu? Kita diajari, dikei pisan modal iki lho senjatane. Gawein. Kita tinggal mau gawe apa enggak senjata itu, saudara. Wis dikei carane, dibekali senjata, dikasih caranya berjuang itu gini. Wis dikei bocoran, kurang apa nih maneh, saudara? Nek sampai kita ndak milih surga ya cik kebangetan nih kita bunuh diri, wis ro neraka kok dipilih. Ini saudara, nanti saudara baca di rumah, ditulis sitok-sitok apa senjata Allah ini. Di dalam kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga, maka kita juga harus mengenakan selengkap senjata Allah untuk menghadapi perlawanan musuh yang tidak kelihatan secara kasat mata. Kesimpulan, kalau sudah bertekad bulat mengambil keputusan untuk memilih hidup kekal dalam kerajaan surga, maka saudara harus berjuang dengan sekuat tenaga, mematuhi firman Tuhan, mengenakan selengkap senjata Allah. Saya yakin dan percaya, hanya orang-orang yang mau berjuang dengan seperti itulah yang akan masuk kerajaan surga sebagai pemenang. Hanya orang-orang yang mau soro, yang mau berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nek ana wong Kristen di enak-enakan, bahaya. Riskannya besar sekali. Karena neraka sedang menanti kita. Yang namanya berjuang itu, kita harus merebutkan dengan mengadu tenaga. Berperang dengan sekuat tenaga. Dengan penuh kesukaran dan bahaya. Apapun rintangan kita harus lewati untuk kita bisa mendapatkan tujuan kita. Apapun itu rintangannya. Ingat, kita berjuang tidak sendiri. Kita dikasih senjata Allah itu pun tidak cukup. Tuhan sudah janjikan Dia akan beri kekuatan kepada kita untuk melewati segala perkara. Kesimpulan, kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus berjuang seperti orang yang ingin menang jadi juara dalam lomba lari. Lari kita dalam kita berjuang ini bukan lari yang seperti ini, saudara. Kalau sekarang kita berjuang lari kita seperti ini, keliru. Berarti kita masih belum ikut caranya Rasul Paulus. Kalau kita berjuang larinya masih seperti itu, olahraga biasa, pemanasan, keliru. Caranya Rasul Paulus, kenapa dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Karena caranya seperti ini, saudara. Nih caranya, saudara. Larinya tuh sampai kuetok ototnya pating perengkel, saudara. Kuetok ototnya keringetnya itu nderuwodos, saudara. Seperti ini berjuang yang betul untuk kita meraih masuk kerajaan surga. Apalagi zaman sudah seperti ini. Kalau kita tidak berjuang sampai ototnya pating perengkel, keringetnya nderumus, wah, kalah sama iblis. Karena iblis bisa melihat kita tidak bisa melihat iblis. Dan detik ini sampai seterusnya, iblis sedang bekerja keras. Karena iblis tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini loh caranya Rasul Paulus itu, saudara. Berjuang seperti ini. Duduk lari-lari pemanasan, sekedar lari. Tidak, saudara. Lari sing sudah dalam gelanggang perlombaan.
Sudah saya sampaikan, sekali lagi ini pilihan, saudara tinggal pilih. Aku gelem sorot agak. Aku gelem berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk masuk surga apa enggak? Saya enggak bisa maksa walaupun saya gembala saudara. Saya enggak bisa maksa. Karena sekali lagi keputusan terakhir, ono nanggone sing nyekel duit saudara. Mbuh tuku tahu, tuku ote-ote duduk wong sing dodol, tapi sing nyekel dhuwit sing tuku sing nentukno. Saudara yang punya hidup yang akan menentukan pilihan. Kalau saudara ingin masuk surga, ayo bareng-bareng. Berjuang, soro, abot, otote pateng perengkel, keringetan jerumus. Saking kepinginnya masuk surga.